kepada Bupati untuk menandatangani prasasti. Desa Inilah selanjutnya kami persilakan kepada Bapak dan Ibu Bupati untuk memimpin kita untuk meresmikan Unsur Bangunan Desa Karang Kecamatan Karang. Alhamdulillah ini kita lanjutkan dengan kita untuk membuka itu Itu pengolahan hukum untuk resminya gedung sebelumnya desa Karang. Pak Desa mana Pak Desa? Sekaligus makan siang tadi. Saya tahu mau makan dulu. Siang kali sudah. Sini Pak, 1, 2, oke. Camat Pak Desa. Tadi bagian sama. Kami sekarang dulu yang kami hormati Bapak Bupati Konawe bersama Ibu, yang kami hormati Pak Camat, Pak Koni, Pak Desa Pak Koni, dan seluruh Kepala Desa segenap Pak Koni, dan seluruh Bapak Ibu yang di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersedia melakukan prasasti dan kita dalam rangka pembangunan gedung serbaguna di sekolah ini. Untuk menuju acaranya kami persilakan Pak Bupati untuk menyampaikan guna gedung kami silakan. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita baru saja melaksanakan kegiatan peresmian di Balai Serbaguna. Ini sangat luar biasa dari inisiatif Bapak Kepala Desa untuk membangun sebuah gedung yang bisa berfungsi ganda. Bukan berfungsi ganda, Bapak saya masalahnya, berfungsi ganda. Ini bisa digunakan untuk acara, bahkan acara kalau di Jawa, daerah Jawa sini, Pak Budi, acara kondangan juga bisa disewakan. Selain dari kegiatan bulu tangkis, semoga
teman-teman kepala desa yang bisa juga mempunyai inisiatif. Ya, tidak harus untuk membangun balai serbaguna. Jangan sampai kalau semua kepala desa di sini membangun balai serbaguna, ini siapa yang pakai Pak? Nah, nanti inisiatifnya harus sebutkan. Jadi mungkin kalau beberapa kepala desa tahu lah dengan kebutuhan wilayahnya. Ini satu-satunya wilayah yang saya bilang ini berkait-kait untuk besar itu kenangan buat kepala desa. Ya, dengan melihat kondisinya, kalau kita masuk dari luar, nanti kan kayaknya lebih bagus. Balai serbaguna daripada kantor ada waktu disederhanakan di sini. Apalagi dari mana? Gimana Pak ya? Ya, tapi nanti kita benahi juga. Ini sebuah motivasi buat kita semua, buat teman-teman kepala desa, khususnya wilayah Kecamatan Padang Guning. Karena kita tahu Kecamatan Padang Guning ini adalah kecamatan paling produktif di bidang hortikultura dan pertanian. Untuk tangan dulu Kecamatan Guning. Nah, sampai kedatangan kepala daerah, bupati beserta tim sampai pada hari tiba tempat ini. Mudah-mudahan semua saya doakan sehat-sehat walafiat. Sudah menunggu lama. Dan akhirnya saya datang dan melihat langsung kondisi dari Kepala 9 pembangunan balai serbaguna. Saya kira demikian, kalau Bapak Ibu kita nanti bertemu di acara selanjutnya setelah di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di Bupati kita sekarang mungkin kita lakukan menjawab puskesmas Rosda. Mari kita sama-sama bersatu, jangan berpecah belah. Jadi tadi saya mau sampaikan, ini saya ada kode-kode Pak, mau segera. Teman-teman semua, saya terus terang sangat senang sekali dengan ide-ide dari desa-desa kreatif. Ya, ide-ide dari desa kreatif itu bagus sekali Pak. Karena nanti sebentar saya kasih pengarahan satu kali lagi ke sana. Banyak kan? Tapi sama pokoknya pokoknya ke sini ya. Mana Pak Kabut? Oh, lewat ya.
Hah? Berapa ini Pak? Berapa? Tiga. Satu semen tiga berapa kau kali satu hari? Saya nggak 1 meter. Oke. Dari pagi Pak. Dari pagi? Iya, sudah masih 8 jam. Dokter ada? Ada. Pengaman masyarakat lingkungan ya langsung dapat Satu dua. Satu dua. Dia punya kebun tahu desa. Desa apa? Halus ikan. Oh, Panisa. Ada. Oh, desa apa? Enggak, masyarakat. Dulu kelompok akomodasi Pribadi ya. rumah ini punya kebun. Wah, mana jalanannya kemarin yang mau dibongkar? Yang tembus itu menghalangi. Oh, yang di sana. Iya, mana? Di Kudu, yang jalan Ganjalan Lingkar. Itu ada dulu pernah Iya, kan? iya. Saya tidak lupa
itu. Kilo. Nah, 1 kilo. Dia lupa itu, dia kira saya lupa, padahal lupa tahu itu. Masukkan bawa kanannya. Kita punya permohonan. Tuh. Pertanian ini, pertanian. Kan? Pertanian. 1 kilo saja. 1 kilo kalau pakai parang juga lama itu. Kalau pakai Dan ini juga Pak, ini daerah wisata ini bisa tembus lagi ya? lagi ya. Lagi ya kan? Satu lapis Pak. Oh, Garuda Bisa Pak lewatin. Iya bisa. Dan di sini sekitar 12 hektar sekarang yang produksi. Iya, paling ada jalan-jalan yang masuk. Jalan-jalan lagi. Iya. Jadi kampung. Banyak warga itu. Kebetulan saya mantan pemain tersebut. Kalau korupnya pasti dapat uang, tapi yang ini itu Ada yang pegang dari bawah. ayo desa Garuda ini. Baca balik. Gimana? Yang ini Pak. Gimana kita mulai nih? Ini varietas apa tuh, Pak? Montong. Kalau sih kasih. Ada saya. Ada gambarnya. Ayo Kak Dek. Tembus saya? Tidak? Bapak, nanti dia jatuh tuh Pak kita. Amin, amin, amin. Bantuan dari pertanian. Ada Pak Kadis Pertanian. Siap. Diangkat dulu Pak. Lihat ini. Ke Polsek. Ini kami. Sini, Ibu Camat. Adek. Ibu, adek. Bukan nih. Pokoknya yang besar, tidak kantong kecil. Yang besar. Ngerti ya, Ibu ya? Izin lihat sini, 1. Izin 1, 2, 3. Oke. Ya. Ya. Garuda. Mana pisau Garuda? Nih. Garuda coba. Besar apa ini? Ini montong ya? Sana kan. Oh, kan ini. Yang terikat hitam masak. Yang sebelahnya. Oh iya, dia. Yang sebelahnya. Ini teh sudah masak ya? Ini masak. Ini masak. Ajung. Ini tokoh masyarakat, petani dan para ketua-ketua kelompok petani se-Kecamatan Padangbuni. Jadi hari ini saya mau sampaikan dulu nih kepada teman-temannya, belum isinya ya, tolong yang makan durian, kalau bisa kurang promosi juga bahwa ini durian Padangbuni, durian Konawe. Jangan hanya makan. Ini adalah bagian promo kepada wilayah kita. Wilayah Kecamatan Padangbuni, di mana wilayah ini adalah produksi hortikulturanya yang sangat banyak. Salah satunya durian dengan jenis-jenis macam-macam jenisnya. Jadi
untuk program ketahanan pangan kita, salah satu yang kita dorong adalah tanaman durian. Jadi mungkin Bapak-Bapak Ibu dapat ya bantuan yang kemarin dari Dinas Pertanian, dapat ya Pak ya? Ya mudah-mudahan berikutnya dari Dinas Pertanian akan ada mengikut saprodinya Pak, pupuknya kayaknya masuk gitu. Ya sudah ya. Oh, alhamdulillah ini gercep juga nih Pak Suk nih Pak. Iya, paling minta tambah pohonnya lagi Pak ya. Ya itu penting sekali. Nanti diidentifikasi sama kepala dinas sama kepala bidang siapa lagi yang bisa mendapatkannya. Saya ingin hortikultura khususnya durian kita dorong terus bahwa ini menjadi varietas adalah tanaman unggulan kita. Jadi kita tidak boleh tinggalkan Pak. Saya butuh dukungan dari teman-teman kepala desa, camat dan semua masyarakat yang bekerja di pertanian. Untuk infrastrukturnya saya akan dukung Bapak Ibu ya. Jadi tadi kita sengaja kayaknya lewat jalan-jalan tanah, jalan pertanian. Nanti Pak Subnip tolong disampaikan kalau jalan porosnya tahun ini sudah masuk anggarannya Pak, kita anggarkan yang porosnya kita aspal Pak tahun ini. Ya tapi tunggu nanti di perubahan anggaran sekitar bulan 7 karena kalau kita mengaspal di awal ini musim hujan. Musim hujan butuh proses, jangan sampai konstruksinya tidak kuat. Ya kita tunggu di musim panas baru kita mulai. Tapi anggarannya sudah saya siapkan Pak, udah ada. Berikutnya nanti Kepala Dinas PU Pertanian cari jalan-jalan taninya. Jadi jalan-jalan tani untuk mendukung bapak-bapak petani. Ya ini penting. Jadi Pak Desa juga, monggo silahkan jangan ragu-ragu Pak. Kalau dulu mungkin sering capek nih kepala desa dia dorong terus proposal, sekarang mungkin tidak capek ya karena kita akan bagi di mana wilayah-wilayah pertanian ketahanan pangan kita dahulukan. Jadi jangan lagi ada bilang bosan saya Pak Bupati sudah habis saya punya ini bermohon terus gak pernah dibantu-bantu ya Pak Desa. Beda sekarang kita semangat, nanti penyuluh-penyuluh kita dari PU juga akan turun untuk melihat kebutuhan infrastruktur di pertanian. Terus selain dari durian yang berada di sini, saya ingin mendorong yang tanaman hortikultura lainnya sebagai penyuplai nanti di dapur-dapur MBG. Ya, seperti semangka, pisang. Silahkan minta sama Pak Suknip ya. Saya sudah anggarkan Pak. Di perubahan anggaran saya tambah lagi. Yang penting bapak-bapak penanam. Ya, jangan ragu-ragu untuk petani. Kita dorong APBD kita akan bantu. Yang penting menanam Pak. Ya saya tahu yang di pikirannya Alsintan tuh sebagai daya dukung pertanian. Nah itu akan mengikut Pak nanti. Alsintan diatur baik-baik lagi. Saya ingin Pak Camat, Kepala Desa supaya benar-benar mengawal ini nanti program bantuannya. Ya pada para penyuluh utamanya ini sebagai ujung tombak kita untuk pembangunan di pertanian. Harapannya untuk kita semua majunya pertanian ada di tangan penyuluh. Bapak-bapak penyuluh mungkin kemarin waktu ada kita berhadiri undangan Pak Gubernur ada ya Pak? Ikut penyuluh sini Pak? Gak ikut? Gak ikut? Berarti penyuluh yang BPP sana dari provinsi. Jadi kemarin itu saya sudah berbicara dengan Pak Gubernur langsung. Terus Kepala Dinas Pertaniannya dia akan mendorong Kabupaten Konawe sebagai sentra pangan. Artinya bukan hanya bicara Pak, dia akan bantu. Kemarin tuh ada bantuan satu alat sortir benih sudah ada di Konawe, di BBI, ada di Lalosabila. Nanti Pak Camat, Kepala Desa silakan berhubungan sama Dinas Pertanian. Bagi warga, bagi petani yang mau jadi penangkar, monggo silahkan ke sana. Penangkar benih padi Pak. Jadi tadinya kalau teman-teman petani dapatnya benih, beli benih lewat online atau tidak jelas ya label ungunya atau label biru, di sana sudah disiapkan label ungu nggak salah tuh. Yang mau jadi penangkar ini tujuannya untuk supaya teman-teman petani mendapatkan benih padi yang unggul gitu. Jadi silahkan, saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas, harganya juga udah diatur Pak, nggak mahal. Ya itu tidak mahal Pak. Bahkan sebenarnya
Pak Gubernurnya maunya gratis. Tapi karena ini ada aturannya, jadi BBI itu, Balai Benih Induk itu harus ada pendapatannya karena ada biaya operasionalnya, menanam sama menyortir sampai packing untuk benihnya, makanya harus dibayar. Nah, jadi jangan mie gratis supaya tetap jalan. Saat ini Dinas Pertanian Provinsi kita komunikasi terus Pak. Jadi bapak-bapak petani dan ibu-ibu jangan loyo-loyo. Kalau ini program durian tetap jalan sampai di akhir masa jabatan kita 2030, tetap saya kasih terus Pak. Ya ini durian. Ya, ini komitmen kita untuk memajukan hortikultura ke depannya supaya Kabupaten Konawe nanti ada ikon sebagai ikon agro wisata. Jadi kalau orang ke Garuda pasti udah tahu dia lewati pohon durian semua yang dari poros Padangguni. Kita ingin semua halamannya, pekarangannya ada tanaman durian. Terus bagi kelompok-kelompok yang punya kebun silahkan bermohon ke pertanian. Ya, jadi mungkin ke depan hari ini kita makan durian kane, montong, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan sudah ada musang king di sini yang bisa kita makan, atau blackstone-nya, atau ya bawor namanya, atau durian apalah yang durian di luar menjadi durian favorit. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu karena tujuannya untuk mensejahterakan warga kita. Artinya bukan untuk kaya raya tetapi minimal ada penghasilan di rumah masing-masing dengan punya pohon durian 5 sampai 10 pohon per rumah. Jangan takut kawan-kawan semuanya. Jangan sampai jadi saingan, pasti berpikir. Jangan berpikir seperti itu Pak. Wah, jangan sampai nanam di sebelah ada saingan saya. Oh, saya mau sirami pakai air aki, saya mau sirami pakai DMA. Jangan Pak. Semakin banyak kita produksi, kami juga pemerintah lewat dinas terkait akan memikirkan bagaimana pemasaran durian Bapak Ibu-ibu. Nah, sekarang kan orang sudah datang tuh. Dengan luasan seperti ini saja para pembeli sudah datang Pak, ya. Betul, Bapak tidak perlu mungkin menjajakan keluar. Bagaimana kalau sudah banyak? Kita akan bantu Pak bagaimana pemasarannya ya, durian yang terbaik. Mungkin suatu saat udah banyak, kita tidak makan lagi durian langsung pohon, tetap ada di pohon, tetapi sudah ada gerainya, sudah duriannya dingin dia, kayak makan es krim. Durian sebenarnya kalau dimasukkan di kulkas dengan suhu 18-16 derajat, dia seperti kita makan es krim Pak. Tadinya kalau dia makan tanpa dikasih dingin 1 biji, 1, 2 atau 2 ruas, tapi kalau dingin Pak tidak terasa dia masuk sampai 4 ruas. Betul, tidak cepat panasnya. Saya udah jalan Pak, terus terang saya mau sampaikan, saya sampai ke Malaysia Pak, makan durian Pak ya. Memang saya mau cari durian itu, durian musang king, bukan musang berbulu domba ya. Saya menyeberang ke Johor Pak hanya untuk beli durian. Bagaimana rasanya itu durian musang king pada saat itu? Ternyata benar-benar berbeda dengan durian lain, sangat legit. Legit dia baru dagingnya, pokoknya bagus lah. Nanti kita tunggu panen berikutnya di Musang King ya. Ya, jadi pada teman-teman petani semua, saya menyampaikan sekali lagi bahwa kawan-kawan kita petani lain bukan saingan kita, tetapi sebagai motivasi kita semua. Jangan takut Pak, duriannya sedikit dan banyak pasti laku. Karena durian ini, bayangkan durian, bapak-bapak pernah nginep di hotel toh? Pernah? Belum pernah ya? Siapa yang pernah nginep di hotel? Pak Desa? Penyuluh. Di hotel dilarang bawa durian toh? Dilarang. Tapi orang keluar hotel cari durian. Betul. Bayangkan itu karena bagusnya itu durian Pak. Ya. Tidak boleh. Hotel ini tidak boleh dilarang membawa durian, tapi kita keluar hotel hanya untuk makan durian. Bayangkan tuh, karena durian ini tidak ada busuknya dia, paling ya busuk, tapi dia lebih cepat habis Pak. Artinya pemasarannya sampai keluar daerah. Ya, kita akan kenal nanti di 3 atau 4 tahun ke depan, di 2028-2029 mungkin sudah durian yang ditanam tahun lalu udah mulai berbuah Pak.
Ya, durian di Kendari nanti namanya durian Konawe. Durian dari mana? Konawe. Bukan mie dari Poso, bukan mie dari Palopo. Ya, kita ingin kembalikan karena dulu-dulu bapak-bapak mungkin sebelum durian ada di sini, sebelum warga menanam, kan daerah Besulu itu banyak durian, Pak. Ya. Daerah Besulu itu daerah yang subur dengan kontur tanahnya yang sesuai dengan tanaman durian. Saat itu masih durian lokal. Jadi kalau durian di Konawe banyak durian tanah tipis-tipis. Sekarang ada perubahan pola tanam sekarang karena udah masuk kelapa sawit. Kayaknya mereka tebang duriannya, tanam kelapa sawit di belakang. Tebang duriannya yang besar-besar, tanam kelapa sawit. Sekarang kebalik, durian sudah mulai habis di Besulu. Tinggal penjual durian saja yang ada. Durian dari mana? Pasti dari sini, Padang Kuning. Pasti dari sini. Ya. Kenapa? Karena sudah berubah. Dia punya kebun-kebun banyak Pak yang ditebang duriannya hanya untuk tanam kelapa sawit. Ya. Saya harap kawan-kawan petani semua jangan kita buat program ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan, kita sebagai pemerintah akan mendorong ini apa yang menjadi kebutuhan bapak-bapak, ibu-ibu. Petani jangan loyo-loyo Pak, jangan loyo. Kita di kota, di Unaha maksudnya, saya lagi buat lokasi area UMKM. Kita kumpulkan nanti supaya orang-orang datang, orang dari Koltim datang, orang dari Kendari datang, orang dari Konawe Utara datang, semuanya orang Konawe dia datang lagi di sini. Lah kalau sudah banyak orang, pasti ingin minum es, pasti ingin makan Indomie, pasti ingin makan durian. Tugas kita semua menjaga kampung kita supaya aman, tidak ada ribut-ribut. Nah, itu tugas kita. Tugas saya membangun infrastrukturnya, membangun wilayah-wilayah, area, spot-spot untuk keramaian UMKM kita. Ya, sekarang udah mulai ramai, Pak. Kegiatan-kegiatan untuk tahun ini banyak. Seperti tadi Pak Camat bilang, akhir tahun ini, mulai awal tahun sampai akhir tahun. Nanti di bulan Ramadan, setelah Ramadan kita akan melaksanakan upacara hari ulang tahun Kabupaten Konawe 3 Maret. 3 Maret itu bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi kita upacara dulu, bapak-bapak kepala desa, Pak Camat, upacara sore. Setelah itu kita buka puasa. Yang tidak puasa buka memang dari rumahnya. Setelah itu bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan selesai, kita Lebaran Idul Fitri. Disitulah nanti akan kita ramai di perayaan hari ulang tahun Konawe. Ya, akan ada lomba, kegiatan olahraga, akan ada pameran UMKM. Ada nanti jadi Bu ya, Sultra Fashion Week. Nah, itu ada. Jadi 17 kabupaten kota itu akan buat gerai di area STQ yang akan menjadi area titik keramaian. 17 kabupaten. Wah, tadi Pak Camat bilang duriannya udah mulai masak ini. Udah bawa ke sana. Ada 17 kabupaten dari Dekranasda se-Sulawesi Tenggara akan hadir di Konawe. Ya. Itu lama, Pak. Kurang lebih nanti kita ketua panitianya beliau nih. Kepala Dinas Peternakan. Ya. Ya, ini beliau ini. Ya, kita usahakan hari keramaiannya bisa 1 minggu atau 10 hari, Pak. Nah, yang penting aman, damai, tentram semuanya. Kita buat kegiatannya. Tujuannya bukan untuk saya, Pak, untuk bapak-bapak. Silahkan, monggo UMKM semuanya masuk, kita buat keramaian. 17 kabupaten kota. Itu nanti di hari ulang tahun. Dari situ di bulan 4 awal April hari ulang tahun, akhir Mei. Nah, ini ada lagi kumpul lagi semua. Se-Sulawesi Tenggara lagi kumpul. Itu namanya seleksi tilawatil Quran. Seprovinsi diadakan di Konawe, Pak. Masih lagi belum pi masa durian sudah ada lagi yang kegiatan. Jadi bahwa memang dia masa di jalanan. Ya, ini penting untuk siapa? Untuk UMKM warga kita. Ini akhir bulan Mei kalau nggak salah. STQ provinsi. Jadi seleksi tilawatil Quran provinsi diadakan lagi di Konawe. Saya minta langsung kepada Pak Gubernur supaya kita di Konawe. Itu bulan Mei, Pak. Juni, Juli ada kegiatan tambahannya. Juni Juli itu ada kegiatan road race open turnamen. Nanti kita upayakan dia open turnamen, rame lagi tuh. Sama kegiatan mungkin ada volley
provinsi itu kita adakan Juni Juli antara itu 2 kegiatan olahraga kita buka. Agustus, nah ini kembali lagi seperti kemarin Pak, gak berhenti itu. Jadi silahkan monggo semua hortikulturanya bawa ke sana Pak, bawa. Tugas saya mengumpulkan orang Pak, iya, mengumpulkan semua kegiatan-kegiatan supaya orang 17 kabupaten bisa datang ke Konawe. Itu 17 Agustus tetap seperti kemarin, perayaan kita laksanakan dulu di kabupaten, baru kita ke kecamatan supaya jangan sepi Pak. Ya, kabupaten dulu, setelah itu tutup kabupaten, baliklah kita lagi di kecamatan. Nanti setelah Agustus, September, Oktober itu ada nanti kegiatan, masih ada tambahan, itu pasti kegiatan olahraga, ramai Pak, ramai itu kegiatan olahraga. Saat ini udah ramai sebenarnya nih kalau Bapak bawa sana duriannya di Lambuya WPI. Sekarang kita melaksanakan kegiatan Liga 4 Pak. Jadi Liga 4 ini salah satu liga sepak bola seprovinsi untuk wilayah Sulawesi Tenggara, diadakan di Konawe. Itu rame Pak sekarang. Bagi yang suka main bola, biasanya saya lihat nih Pak Desa main bola di kasur yang kuat ini, bukan di lapangan bola ini. Nanti di November, ini ada kita punya kegiatan tahunan, event tahunan. Kita udah mulai kemarin. Bapak kepala desa di sini lagi. Bapak kepala desa akan memperlihatkan kreativitasnya, inovasinya. Jadi nanti 291 desa, 57 kelurahan, tambah semua dinas-dinas OPD. Nanti dinas itu nanti dia melaksanakan inovasinya dia, inovasi di pelayanan publik, digitalisasi. Ini penting Pak. Jadi nanti ada interaksi nanti dinas sama desa, dinas sama desa mengenai inovasi-inovasi. Saya mau sampai 20 hari Pak. Ya. Jadi apa yang Bapak produksi dari Januari sampai di Oktober, November, bawa di sana Pak. Ini ramai nanti. Kalau artis nanti saya undang Pak, supaya ramai. Ya. Paling benggele artisnya ya. Tujuannya Pak, yang kita kerja dari Januari sampai di Oktober, di November kita tampilkan semua produksi kayak ini, bambu-bambu, kursi bambu, kayak mejanya bambu. Produksi apa? UMKM-nya. Bapak-bapak kepala desa, Pak Camat, silahkan diidentifikasi semua, dorong ke sana Pak, bawah. Saya ingin lebih meriah. Kalau Bapak pernah ke Jakarta, ada namanya itu PRJ, Pekan Raya Jakarta. Itu tidak pernah sepi Pak, tidak pernah sepi. Kita gabung nanti dengan para bank-bank swasta, bank BUMN, para produksi mobil, ya maksudnya reseller mobil, sales mobil itu yang punya kayak Toyota, Hyundai, kita undang Pak, motor, gitu. Untuk di Konawe akan ramai Pak. Lihat kemarin inovasi desa ya, alhamdulillah itu ramai. Kita ingin produksi UMKM-nya Bapak bawa, produksi pertaniannya Bapak bawa. Jadi di sana ada sampel, akan terjadi transaksi Pak. Dari Kadin nanti saya undang, dari pengusaha-pengusahanya. Nanti ada Bapak produksi berapa tomatnya, di situ tampilkan Pak, ini hanya sampel. Tapi kalau mau minta 1 ton ada Pak, saya tantang dia. Gitu caranya. Ini di November Pak. Kita kerja dulu di Januari sampai Oktober. Nanti minta ke pertanian, ke PU semuanya dukungannya dulu. Produksinya Bapak nanti di November kita Expo Inovasi Desa. Dan apalah nanti namanya. Ini penting. Kita promo dulu Pak ya. Promo dulu. Bapak produksi apa tuh? Semangka. Kita promo di situ Pak. Nanti dari kabupaten lain butuh berapa ton? Ada Pak, hanya 5 biji yang laku. Berapa timun? Berapa? Saya butuh timun 100 karung. Ada Pak. Gitu. Nanti dari pertanian, bro, pertanian jangan lupa bibitnya kasih. Ya, nanam Pak. Ya, ini penting sekali buat siapa? Bukan buat saya, buat petani nih. Kalau petani di situ terjadi transaksi semuanya dengan para pengusaha langsung. Ini kan ekonomi petani kan bagus Pak ya. Kalau udah ada uangnya bisa beli motor, bisa beli HP. Nanti kalau bapak-bapak bisa kawin 2 lagi. Ya, gitu. Tapi tunggu istrimu nanti dihantar menghajar nanti sama istrimu. Ya,
Kalau udah beli motor, beli HP, bapak yang sudah cukup uang bisa beli mobil. Nanti itu semua balik lagi ke kita. Bapak bayar pajak, ya, beli bensin nanti sama UMKM, terus beli HP ada pajaknya lagi, kembali lagi kita sama pemerintah, uangnya jadi lagi itu bibit, jadi lagi jalan, begitu siklusnya Pak. Ya. Jadi tahun ini kepada para petani semua dengan penyuluh, Pak Desa, Pak Camat, jangan takut. Ini ada teman-teman kepala dinas, ada dari BKPSDM, ada dari BPKD, ada asisten 3, ini pelaksana juga di dinas peternakan, ada di pertanian. Mana itu buka bak umum ini. Saya punya keputusan masih sama Pak, masih sama. Saya memutuskan begini ya, keputusan saya masih sama seperti tahun 2005. Tidak ada kepala dinas pimpinan OPD melaksanakan kegiatan di luar Kabupaten Konawe, di hotel-hotel tidak boleh, rapat-rapat tidak boleh, kecuali yang sifatnya undangan keluar. Diundang monggo silahkan. Dari pertanian, Subnip lama media mau keluar, saya bilang tidak boleh. Maksudnya rapat, bikin rapat di luar tidak boleh. Semua pakai hotel yang ada di Unaha, pakai penginapan yang ada di Unaha, pakai balai desa, balai serbaguna yang tadi Pak Desa punya tuh, Padang Guni, pakai itu Pak. Ya kalau misalnya Pak Camat gak punya balai, pakai sewa di situ. Itu maksudnya. Ya, terus kan kalau ada makan, ada rapat, ada makan, yang mau makan apa? Tidak mungkin kerikil dengan batu merah yang dimakan Pak. Pasti kangkung, pasti itu tanaman petani yang dibeli dari pasar. Nah, itu kita dorong Pak supaya uangnya muter di sini dulu, muter di sini, tidak keluar dulu tuh uang. Kepala dinas peternakan mau bikin rapat misalnya di Kendari, dia di Klaro, yang dapat uangnya sana Pak. Iya. Udah bikin rapat di hotel di Kendari, nggak usah sebut, sorry jangan tulis tadi tuh, saya sebut nama hotel. Dia bikin rapat di hotel salah satu di Kendari, yang dapat uangnya siapa? Orang sana Pak. Tapi kalau dia bikin rapat di Unaha, di Nugraha kah, di Tiga Putra kah, di balai serbagunanya tadi Pak Desa kah, ya, di balai apakah, bikin nanti akan ada makan minum kan, bayarnya di makanya di situ petaninya dibeli sama petani yang ada jualan di pasar, pasti rumah makannya. Iya, tidak mungkin pakai Indomie makannya Pak ya, Indomie telur, gak mungkin. Itu kita dorong Pak. Keputusan saya masih berlaku. Saya masih sampaikan bahwa tidak ada kepala dinas rapat-rapat di luar Kabupaten Konawe. Tetap pakai gunanya untuk menjaga kita punya uang jangan keluar, supaya APBD kita yang kita berikan kepada rakyat tetap muter di sini Pak, tetap muter di sini. Makanya Unaha sekarang rame Pak. Kenapa dia rame? Karena itu keputusannya. Kalau keputusannya salah, saya suruh semua silakan bebas kamu orang di Jakarta. Jadi kota mati di Unaha. Pasti Pak. Itu pasti. Jadi ini ya. Terima kasih Pak. Saya ingin semua kerja tim. Ya. Tidak ada. Silakan kalau kita mau susah, kita susah dulu. Nanti berikutnya baru kita senang. Udah sampaikan sama pimpinan OPD Pak. Udah sampaikan. Pak Sekda juga sudah sampaikan Pak. Kalau ada yang mau keluar kota kepala dinas ya perjelas dulu. Yang sampai keluar ketemu 02, 03, 00. Sampai rapat koordinasi tidak jelas. Ya, ini bukan untuk saya Pak ya, bukan untuk saya, tetapi kegiatan semua supaya uang itu APBD kita belanja di sini semua. Itu maksudnya. Pasar-pasar kita akan benahi Pak Camat. Pasar Solo mungkin udah masuk itu untuk pembenahannya, lantainya dan pasar-pasar lainnya. Nanti dibantu koordinasi, dikontrol, lapor juga apa-apa yang belum mau dibenahi atau yang mau dibenahi silahkan disampaikan ke Bapeda atau Dinas Perindak langsung ya. Itu gunanya untuk kita semua. Satu lagi nih yang paling penting sebelum saya tutup, kita akan bangun tahun ini, udah masuk progresnya, pasar pangan kita, mudah-mudahan tidak ada kendala. Nanti namanya pasar induk pangan Kabupaten Konawe. Kenapa saya bangun itu? Pasti ada yang tanya, kenapa Pak Bupati bangun pasar induk tidak besarkan pasar-pasar yang ada? Kenapa Pak? Pertanyaannya. Jadi begini, jangan sampai ada salah paham ya. Namanya kalau pernah ada yang ke pasar Baruga, pernah tuh? Kalau pernah ada yang ke Solo ke pasar sayur, kalau pernah ada yang ke Jakarta namanya pasar induk Ramadjati, atau ke pasar saham.
tidak masuk itu pasar saham, sorry. Ya, saya kasih contoh. Pasar induk pangan. Tujuannya apa? Pasar induk pangan ini kita akan bangun di perbatasan Kota Kendari dan Konawe. Kalau kelebihan produksi bapak-bapak, yang maksudnya kelebihan dari hasil pertanian lebih, misalnya bapak menanam semangka, contoh semangka aja, semangka 1 hektar, terus bapak tambah lagi 1 hektar karena harganya bagus ya, 1 hektar sudah banyak nih pembelinya pak, udah bisa. Di mana lebihnya mau dibawa? Bawa ke pasar induk. Nah, bapak produksi, bapak menanam timun. Timun ada permintaan, setiap panen bapak saya 20-50 karung, tapi ternyata panennya dapat 80 karung. Kemana lebihnya? Bawa ke pasar induk pak, karena di sana nanti terjadi transaksi dari Kota Kendari datang beli, dari pasar kota, terus datang dari pasar Mandonga, datang juga dari Morowali. Itu gunanya pak, maksudnya bapak punya beras, contoh mau jualan beras ya, jualan beras, bawa pak, monggo di sana di pasar, bawa duriannya banyak, bawa pak di sana. Kalau di sini lakunya hanya 1000 biji, di mana ternyata porsinya 2000 lebihnya, bawa di sana pak. Di sana semua bahan pangan laku, orang saja laku kalau dijual situ nanti di pasar pangan, tapi tidak ada jual orang ya. Iya, ini gunanya pasar induk pak, untuk petani tuh pak, pasar induk. Jadi jangan bilang hanya pasar apa itu pasar induk untuk produksi pertanian. Kelebihan dari penggunaan yang bapak, kelebihan misalnya ada lebihnya bapak produksi, kan biasanya busuk dibuang saya dibagi toh, nah dibagi, bawa di sana di pasar itu. Pembeli juga akan datang. Kalau bapak tidak ada mobil, kan ada pembeli pak, nanti kita jual, beli aja pak, nanti dia membawa ke sana. Saya kira begitu. Saya harap dukungannya dan doanya kepada semua masyarakat supaya ini bisa tercapai semuanya, karena kalau kita kerja sendiri tidak bisa tercapai. Kita harus bersama-sama bekerja menjaga keamanan daerah kita supaya semuanya yang datang warga dari luar merasa nyaman, tentram, dan kita semua dapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada kepala desa ini, udah dikasih makan durian, terus dengan persiapannya, pada kepala desa, Pak Camat, dan semua warga sekecamatan Padangguni. Saya secara pribadi dan sebagai kepala daerah mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga semua sehat-sehat dan panennya berhasil berikutnya, amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan ya. Mau masuk dia.
F